Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la العليم الحكيم اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أما بعد. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, hadirinul hadirat, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada hari ini senantiasa dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sebuah keistimewaan bagi kita setelah selesai menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah, seraya masih bisa menyisihkan waktu kita untuk duduk sejenak di majelis ilmu ini, seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intizarus salati ba'da shalah. Setelah selesai menunaikan satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib, seraya menunggu masuknya waktu salat isya, kita manfaatkan waktu itu untuk menambah daripada wawasan kita ataupun mendengarkan beberapa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu juga dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, ataupun suri tauladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah, yang mana kita selalu berharap dan juga doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaat fi yaumin la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Hadirin bapak-bapak dan juga ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu hadisul ahkam fi mas'alati fadilatu yaumal jum'ah, yaitu hadis yang menceritakan tentang keutamaan ataupun keistimewaan daripada hari Jumat. Ada beberapa keistimewaan yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana keistimewaan itu tidak ada di hari-hari yang lain kecuali pada hari Jumat, yang mana kita sudah membacakan kalau tidak salah dua hadis pertemuan yang lalu tentang penamaan daripada Sayyidul Ayyam, semulia-mulia hari, yaitu hari Jumat. Itu pernah ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril alaihi salam tentang hari itu. Maka apa kata Jibril? Sesungguhnya hari ini adalah idun li ummati Muhammad wa li Muhammad. Ini adalah hari lebaran bagi Muhammad dan juga umatnya. Nah, hadis yang ketiga ini diceritakan oleh salah seorang sahabat, yang mana sahabat ini masuk ke dalam kategori as-sabiqunal awwalun, orang yang mula-mula masuk agama Islam, yaitu Jundub bin Junadah, dinamakan ataupun diberikan kunyah kepada beliau bernama Abu Dzar Al-Ghifari.
yang mana Abu Dzar Al-Ghifari ini diceritakan di dalam sebuah riwayat masuk ke urutan ke-6, kalau tidak salah kata ulama itu ke urutan ke-7 orang yang pertama sekali masuk ke dalam agama Islam. Maka dinamakanlah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam agama Islam. Apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam agama Islam? Dikarenakan mereka gigih untuk mencari hidayah ataupun petunjuk dari Allah. Yang mana hidayah itu seperti halnya yang sudah dirincikan oleh para ulama-ulama kita, tidak datang dengan sendirinya, Pak. Karena hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Terkadang ada tetangga kita, Pak, kenapa belum puasa? Ini sudah berapa kali puasa berlalu. Apa kata dia? Saya belum dapat hidayah, kata dia. Khawatirnya hidayah itu belum datang, didahului oleh malaikat maut, udah kelam sudah. Ya, karena hidayah itu tidak ditunggu, hidayah itu dicari. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini sosok seorang yang bahasanya sangat arogan dia. Jelas, itulah Abu Dzar Al-Ghifari. Sebelum datangnya agama Islam dibawa risalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau itu dari kabilah Ghifar. Kalau sudah disebutkan suku Ghifar ataupun kabilah Ghifar, berarti terkenal mereka itu adalah orang-orang penyamun tuh. Suka mencuri ataupun mungkin ya menyetop orang lain sehingga mengambil harta mereka. Kalau pada zaman sekarang diistilahkan dengan begal. Ini Ghifar ini suku begal ini. Keturunannya dari atoknya sampai cucunya sukanya membegal orang tuh. Salah satu di antaranya Al-Ghifari tuh. Abu Dzar Al-Ghifari sebelum datang Islam ya. Berarti masa-masa dahulu ataupun di masa kehidupan daripada Abu Dzar Al-Ghifari itu ada kehidupan yang kelam. Begitu juga dengan kita, Pak. Ada masa lalu dulu tuh. Apapun bentuk dosa kita jangan terulang kembali. Itu yang paling terpenting itu. Apakah mungkin dosa kita seperti ini dan seperti itu, jangan terulang. Ya, ternyata setelah dibandingkan dengan sahabat-sahabat dulu, tidak ada apa-apanya dosa kita, Pak. Nah, seperti halnya yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari itu, tukang begal. Siapa yang lewat diambil hartanya, kalau tidak orangnya tidak selamat. Ini dahsyatnya, kejamnya daripada kaum Ghifar ini sebelum, ya, yang perlu digarisbawahi adalah sebelum risalah Islam itu datang. Ternyata terdengarlah oleh Abu Dzar Al-Ghifari ada sosok seseorang yang membawa agama baru, bukan agama nenek moyang mereka. Sehingga beliau itu penasaran, siapa dia? Saya dengar namanya Muhammad. Yang mana beliau itu dari Ghifar ke Mekkah itu cukup jauh, jarak yang sangat jauh. Tidak pernah seseorang menempuh perjalanan dengan menggunakan kakinya dengan perjalanan yang cukup jauh seperti itu, kata Rasulullah. Itulah sosok seperti yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah, yang mana beliau itu sudah menobatkan di dalam hatinya agar bertemu dengan Muhammad dan bersaksi bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad itu adalah agama benar. Sehingga dia sudah mengajamkan ketika nanti bertemu dengan Muhammad, saya akan bersyahadat dan menyaksikan diri saya sebagai seorang muslim, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi bukan semudah sekarang, Pak. Kita mau masuk ataupun mungkin ada saudara kita satu negara yang berbeda akidah dengan kita, hendak masuk ke dalam agama Islam, cukup mendatangi masjid itu. Mendatangi masjid ataupun mungkin imam masjid, beliau menobatkan diri sebagai seorang muslim ataupun muslimah, selesai. Dulu tidak semudah itu, karena pertama-tama awal munculnya agama Islam itu, maka Abu Dzar Al-Ghifari itu berangkat dari Al-Ghifar ke Mekah dengan menggunakan kakinya, jalan kaki dia. Padang pasir ia lewati, panasnya luar biasa itu, diceritakan di dalam sebuah riwayat. Sampai di Mekah, apa yang ia lakukan? Beliau itu ikut tawaf. Dulu tawafnya bukan tawaf seperti sekarang mengelilingi Baitullah. Dulu mereka tawaf mengelilingi berhala-berhala yang ada di Ka'bah tuh. Itu kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa beliau ikut tawaf? Kalau dia tidak ikut tawaf, maka beliau itu dicurigai, karena orang asing dia.
Abu Dzar Al-Ghifari orang asing, meninggalnya dalam kondisi asing juga, seperti halnya yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya beliau itu ketahuan agar ataupun mungkin ada niatnya untuk masuk ke dalam agama Islam, mungkin tidak sampai besok pagi sudah meninggal itu orang, sudah dicincang oleh siapa? Oleh kafir Quraisy itu. Maka beliau itu ikut arus. Ini adalah sebuah politik, kita ikut arus. Bukan berarti kita juga ikut arus ya. Nah, mungkin mereka beribadah, ikut kita beribadah dengan agama mereka. Ini pemahaman yang salah itu, pemahaman yang keliru. Ya, beliau kan belum beragama Islam. Bagaimana caranya biar bertemu dengan Muhammad? Ketika beliau tawaf mengelilingi berhala yang ada di Ka'bah, beliau mendengarkan ketika ada orang yang berbicara tentang Muhammad, beliau mendekatinya. Sehingga lambat laun beliau itu tahu di mana tempat tinggalnya. Karena awal-awal mula risalah Islam itu Pak, itu dakwahnya masih sembunyi-sembunyi itu. Masih sembunyi-sembunyi, door to door tuh. Ya, kalau sekarang kan ada istilah door to door kalau musim kampanye. Ya, kalau musim kampanye dulu mengkampanyekan Islam itu luar biasa perjuangannya. Maka singkat cerita, Abu Dzar Al-Ghifari itu mengetahui di mana alamat rumah daripada Rasulullah. Beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang diri. Maka apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Wahai Muhammad, sesungguhnya aku dari kabilah Ghifar. Terdengar oleh Rasulullah, berarti ini adalah keturunan begal ini orang ada. Keturunan begal. Maka apa kata Rasulullah? Apa tujuan ataupun maksud anda bertemu denganku? Kata Rasulullah. Apa katanya? Sesungguhnya aku hendak bersahadat dan menobatkan diri sebagai seorang muslim, kata dia. Maka luar biasa ketika itu Rasulullah bangga. Beliau itu bersusah payah untuk mendakwahi orang. Ternyata Abu Dzar Al-Ghifari ini datang sendiri untuk mencari hidayah itu. Bagaimana mahalnya harga hidayah? Maka nikmat yang paling mahal Bapak Ibu adalah nikmatul Islam. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Maka agama Islam itu adalah nikmat yang luar biasa. Jangan sampai kita terpisah ruh dengan jasad kita yang mana tidak membacakan kalimat tauhid. Siapapun orangnya kalau tidak membacakan la ilaha illallah akan dimasukkan ke dalam api neraka. Berarti mati dalam kondisi kafir itu. Mati kafir. Maka jelas kata Rasulullah, man qala akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun orangnya ketika hendak gargara ataupun syakaratul maut, beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan dimasukkan ke dalam surga. Apapun perangainya akan masuk ke dalam surga, tapi kan dibersihkan dulu di dalam api neraka. Terkadang 500 tahun dibersihkan, 1000 tahun dibersihkan, baru dimasukkan ke dalam surga. Ujung-ujungnya kan masuk ke surga. Ketika ada orang yang mengucapkan kalimat tauhid di akhir daripada hayatnya, saya akan masuk Islam wahai Rasulullah, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah yang hendak engkau lakukan ketika engkau sudah menobatkan diri sebagai seorang muslim? Maka apa kata Abu Dzar? Aku ingin mengelilingi Ka'bah kedua kalinya, tapi menyampaikan kepada mereka bahwasanya aku ini sudah masuk ke dalam agama Islam. Ini nyalinya luar biasa ini Pak. Nyalinya luar biasa, sedangkan sahabat-sahabat Nabi masih sembunyi-sembunyi itu. Beliau itu menantang. Aku akan berdakwah dan juga menyampaikan kepada mereka bahwasanya agama yang betul itu adalah agama Islam yang telah engkau bawa risalahnya. Wahai Rasulullah, kata Abu Dzar, dilarang oleh Rasulullah, tapi kan dikarenakan semangatnya tidak bisa dilarang. Besoknya sudah hilang itu orang, ternyata sudah berangkat ke Mekah untuk berbicara ataupun teriak-teriak kepada kafir Quraisy bahwasanya aku sudah masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya beliau itu disiksa habis itu. Disiksa habis. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas untuk menyelamatkan beliau dari siksaan itu. Seandainya tidak diselamatkan, bisa jadi Abu Dzar itu meninggal dikarenakan siksaan daripada kafir Quraisy itu. Ini apa namanya, ketika beliau bertaubat itu dahsyat perubahannya. Antara yang pertama awalnya jadi begal menjadi seorang muslim ataupun seorang mukmin yang taat, yang teguh di dalam pendirian daripada agamanya. Dikarenakan beliau ini termasuk golongan sahabat yang pertama sekali masuk ke dalam agama Islam, maka wajar ya, banyak hadis yang ia ceritakan, termasuklah beliau itu bahagian daripada rijalul hadis, sahabat yang mungkin banyak juga hadis yang ia ceritakan langsung mendengarkan daripada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah tentang fadilah ataupun keutamaan daripada hari Jumat itu sendiri. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari, suatu ketika aku pernah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya. Apa kata Rasulullah? Maniktasala yaumal jum'ah. Barang siapa yang membersihkan dirinya pada hari Jumat. Nah, di sini kita sedikit menjelaskan tentang definisi daripada guslun. Ini ada sedikit kekeliruan di dalam memahami daripada guslun. Maka apa kata Rasulullah? Maniktasala yaumal jum'ah. Siapa yang membersihkan dirinya pada hari Jumat, yang mana guslun itu artinya adalah isalatul ma mislal janabah. Maka definisi daripada mandi ataupun guslun itu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh, sama halnya dengan mandi junub. Nah, persis seperti mandi junub. Berarti mandi Jumat itu tidak jauh berbeda cara pelaksanaannya dengan mandi junub. Bukan berarti disamakan itu. Ada yang keliru di dalam memahami makna daripada guslun. Kata ulama, bukan saya yang menyampaikan itu. Kata ulama hadis itu ketika kita baca syarahnya, yang mana mereka mendefinisikan bahwasanya mandi yang dimaksudkan di dalam hadis itu adalah mandi junub. Nah, pertanyaannya, kenapa orang itu mandi junub? Berarti karena sudah mendatangi istrinya. Dari situlah muncul informasi ataupun mungkin berita yang tersebar di Indonesia ketika masuk hari Jumat. Jangan lupa ya, malam ini adalah malam Jumat, cepat-cepat balik ke rumah ya, untuk melaksanakan sunnah Nabi, kata dia. Nah, sunnah Nabi. Nah, karena ada istilahnya seperti itu, malam Jumat malam yang berkah. Bukan berarti malam yang lain tidak berkah, Pak. Takutnya akan ada anak kita menikah di hari Sabtu, nunggu 1 pekan baru mendatangi istrinya tuh, padahal sudah halal atau tidak. Seperti itu pemahamannya kata daripada hadis ini. Nah, yang dimaksudkan mandi di situ bukan berarti mandi junub, dan yang disunnahkan bukan hanya malam Jumat ataupun hari Jumat itu. Disunnahkan, setiap hari pun disunnahkan, asal mampu, kan seperti itu. Ketika kita menelusuri ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Imam As-Suyuti. Apa kata Imam As-Suyuti? Pernah Nabi menyampaikan kepada sahabatnya, ayu'zazu ahadukum ayyatiya imra'atahu marratun fil jum'ah. Nah, di sini juga menguatkan bahwasanya pemahaman guslun yang ada di dalam hadis yang kita bacakan tadi adalah didefinisikan kepada mandi junub. Ya, ia satukan dua hadis ini. Apakah kalian mampu, kata Rasulullah, untuk mendatangi istri kalian 1 kali 1 Jumat? Kenapa Nabi mengistilahkan 1 kali 1 Jumat? Karena pergantian pekan di masa Nabi itu adalah Jumat itu. Berarti 1 kali 1 pekan. Kalau kita artikan itu bukan hanya setiap Jumat, tapi setiap pekan. Apakah kalian mampu di antara kalian untuk mendatangi istrinya sekali dalam 1 pekan? Kata Rasulullah, ketika kalian mampu, falahu ajran, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Apa pahala yang 2 ini? Yang pertama, pahala dikarenakan mandi junub sekaligus mandi Jumat pada hari itu. Pahala yang kedua, menyebabkan istri kalian ikut mandi junub pada hari Jumat. Maka makin kuatlah feeling daripada orang yang menafsirkan guslun itu adalah guslul janabah. Padahal tidak seperti itu. Walaupun mungkin ada pendapat-pendapat di kalangan para guru-guru kita yang mengatakan bahwasanya mandi itu adalah mandi junub, maka disunnahkan mendatangi istrinya sehingga hari yang lain tidak ia datangi. Ini masalah itu. Nah, padahal kan disunnahkan kapanpun selagi masa suci, tidak ada batasan di situ. Nah, kalau lagi masa haid itu tidak boleh, diharamkan untuk mendatangi ketujuan yang sama. Kalau seandainya istri kalian dalam kondisi datang bulan, kata Rasulullah, sudah, karena ada daerah-daerah yang lain, itu bahasanya seperti itu. Bukan hanya tujuan itu, tujuan yang lain boleh. Tujuan yang lain boleh, yang tidak boleh hanya 2.
untuk didatangi istri kita. Yang pertama adalah mendatangi istri dalam kondisi haid, itu hukumnya haram. Dalam artian jima ya, dalam artian jima itu kan dukhul. Kalau yang lain boleh. Istimta itu diperbolehkan, mencumbu ataupun yang lainnya diperbolehkan, dihalalkan. Yang tidak boleh itu hanya jima. Kemudian yang kedua, mendatangi istri dari belakang ya, dari jalur belakang. Ini tidak dibenarkan itu. Dari ruang dubur, ini haram di dalam pandangan hukum Islam, tidak boleh, karena itu bernajis, itu banyak bakteri ataupun penyakit yang tidak diperkenankan di dalam agama Islam. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis tadi, man iktasala yaumal jum'ah, barang siapa yang membersihkan dirinya pada hari Jumat, kata Rasulullah. Berarti mandi di sini mayoritas di kalangan para ulama menghukumkan ke dalam kategori sunnah muakkad, Pak. Mandi Jumat itu hukumnya sunnah muakkad mayoritas, walaupun ada sebahagian kecil ulama yang mewajibkan gitu. Bukan memubahkan, tapi mewajibkan. Berarti ada dua hukum mandi Jumat itu. Yang pertama adalah hukumnya wajib, yang kedua adalah hukumnya sunnah muakkad. Mayoritas kebanyakan di kalangan para ulama mengatakan mandi Jumat itu hukumnya sunnah muakkad, walaupun pelaksanaannya persis seperti mandi junub. Ya, kalaupun mungkin kalau mandi biasa hanya menggunakan 2 gayung, kalau mandi sunnah ataupun mandi Jumat ya perbanyaklah airnya tuh, walaupun dalam kondisi kemarau pada saat ini ya. Menjelaskan kita memperoleh pahala dari apa yang telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada beberapa kategori yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Fa in yaktasilu qabla ghusl Jum'ah, apabila seseorang itu mandi sebelum masuknya waktu sholat subuh, tidak masuk kategori mandi Jumat. Nah, ini perlu kita garis bawahi itu. Jangan sampai kita sudah mandi beranggapan bahwasanya kita sudah mandi Jumat itu. Tidak. Sebelum masuknya waktu sholat subuh kita mandi, maka tetap disunnahkan menjelang masuknya Jumat kita mandi lagi itu. Karena tidak sama. Kalau qabla tulu'il fajri itu tidak masuk ke dalam kategori mandi Jumat. Taib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa saja yang dianjurkan mandi Jumat itu? Ijma' di kalangan para ulama, yang disunnahkan mandi Jumat itu adalah liman arada ayyusallil Jum'ah. Bagi siapa saja yang hendak menunaikan ibadah salat Jumat. Nah, kalau Bapak Ibu musafir hendak berangkat ke Jakarta, ya sekarang kan agak sedikit sulit ya berangkat ke Jakarta, PCR lah segala macam, bermacam ragam syarat-syarat yang harus kita tempuh untuk sampai ke Jakarta. Ternyata karena kondisi kita musafir, maka jatuhlah hukum kewajiban kita sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Nah, kalau kita sholat zuhur tidak disunnahkan mandi, karena mandi itu hanya disunnahkan bagi orang yang hendak sholat Jumat saja. Kalau bagi seorang perempuan tidak disunnahkan itu. Kenapa? Karena mereka tidak ada kewajiban sholat Jumat itu. Hukum sholat Jumat bagi perempuan adalah sunnah, boleh mereka ikut itu. Kalau di Indonesia sangat jarang sekali fasilitas yang diberikan masjid untuk diberikan waktu ataupun tempat kepada perempuan mengikuti sholat Jumat itu. Kalau di Timur Tengah, Pak, mereka ada tempat khusus itu. Kita perhatikan mereka ikut sholat Jumat ibu-ibu tuh, tapi setelah salam mereka berdiri lagi untuk menunaikan sholat zuhur. Tidak terlepas sholat zuhurnya, karena sholat Jumat itu sunnah, sholat zuhur itu diwajibkan bagi mereka. Tidak terlepas, terkecuali bagi seorang laki-laki. Kalau bagi laki-laki, kalau sudah sholat Jumat itu adalah badal, ganti daripada sholat zuhur. Nah, ini juga perlu kita jelaskan perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat zuhur. Ini dua sholat yang berbeda, Pak. Dua sholat yang berbeda, pelaksanaannya berbeda, waktu masuknya juga berbeda. Karena sholat Jumat itu mustawa, sejajar matahari di atas ubun-ubun, masuklah waktu sholat Jumat itu. Tapi kalau sholat zuhur harus condong dulu, condong ke arah barat itu. Kalau sudah condong ke arah barat sedikit matahari, barulah masuk waktu sholat zuhur. Perbedaan masuknya Jumat dengan zuhur kurang lebih 2-5 menit.
Maka bagusnya 10 menit lagi sebelum masuk waktu kita sudah menginformasikan apa hal-hal yang perlu kita sampaikan itu. Jangan sampai sudah masuk waktu barulah kita memberikan informasi. Kita khawatirkan jamaah itu ada keperluan-keperluan tertentu dia. Seperti itu. Sehingga mereka banyak juga yang mengguru tuh. Ada insiden terjadi seperti itu. Sudah saatnya azan, sudah lewat 5 menit, Pak. Belum lagi menginformasikan hal yang perlu disampaikan. Itu di masjid itu sudah agak sedikit chaos itu. Ada seseorang dari belakang, "Pak Ustaz, gimana ini kok nggak ada yang menginformasikan?" Azan, saya bilang. Langsung berangkat di azan. Ya kumandangkan azan karena waktu sudah masuk. Itu perbedaan antara sholat zuhur dengan sholat Jumat itu. Nah, tidak boleh kita kategorikan 2 rakaat sholat zuhur diistilahkan dengan dua kali khutbah. Berbeda, Pak. Jumat dengan zuhur itu berbeda. Pelaksanaannya juga, tata caranya juga berbeda. Nah, apabila ada orang yang tidak dapat dia 2 khutbahnya, barulah iqamah. Apakah dia mendapatkan sholat Jumatnya? Sudah terlepas kewajibannya sholat Jumat. Tidak harus mengganti dengan sholat zuhur. Nah, apakah dia mendapatkan pahala? Ini jadi masalah. Apakah dia mendapatkan keistimewaan daripada hari Jumat itu? Tidak dapat keistimewaan. Apa sebab? Karena ada ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah di hadis yang lain? Barang siapa yang datang pertama untuk menunaikan ibadah salat Jumat, faka'annama lahu budnah. Maka seolah-olah mereka mendapatkan pahala taubahnya seseorang bersedekah 1 ekor unta. Di akhir daripada hadis itu salah satu bentuk keistimewaan hari Jumat. Penghujungnya ketika khatib sudah hampir membacakan khutbahnya, barulah kita masuk. Maka mereka mendapatkan pahala seperti seseorang bersedekah 1 butir telur itu. Apakah dia telur bebek ataupun telur puyuh, wallahu alam. Nah, kalau telur puyuh lebih kecil lagi berarti itu. Nah, ketika khatib sudah membacakan khutbahnya, ma'assalamah. Ya, ma'assalamah. Bapak tidak mendapatkan keistimewaan hari Jumat itu lagi. Apa sebab? Karena malaikat, kata Rasulullah, yang nongkrong di pintu masjid untuk mencatat kebaikan untuk kita, mereka sudah menutup catatan kebaikan berkaitan dengan keistimewaan sholat Jumatnya. Mereka duduk ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang khatib. Nah, pertanyaannya, kalau kita terlambat datang, siapa yang mencatat kebaikan untuk kita? Malaikat itu sudah tutup buku, Pak. Rugi kita. Terkadang ada seorang bapak, dia pertama datang ke masjid jam 11 sudah datang ke masjid itu, izin kepada istrinya. Ternyata nongkrong di parkiran motor, habis 2 batang rokok dulu baru masuk. Sudah hampir selesai khutbah yang kedua, barulah dia masuk. Sia-sia sudah. Sayang, Pak. Kita sudah bela-belain datang ke masjid dari rumah. Ya, sebelum masuknya waktu ternyata dimanfaatkan untuk nongkrong di luar. Malaikat itu tidak mencatat itu di tempat parkiran. Siapa di tempat parkiran? Tidak. Malaikat itu nongkrong di pintu. Siapa yang sudah masuk baru dicatat itu. Mendapat antrian itu. Nah, dari malaikat itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah sunnahnya ghuslul Jumat. Man iktasala yaumal Jum'ah. Barang siapa yang membersihkan dirinya pada hari Jumat. 1. Kemudian yang kedua adalah wa tatahhara fa ahsana min tuhurihi. Ketika beliau itu bersuci, maka sempurnakan cara bersucinya. Cara wudunya kita sempurnakan, cara istinjanya kita sempurnakan. Wala bisa man ahsana libasihi. Kemudian menggunakan baju yang paling bagus menurut mereka. Jangan pula mencari baju yang jarang sekali dipakai, itu yang kita pakai. Ini kalau tidak salah 5 tahun yang lalu belum saya pakai ini baju. Maka ya pakailah untuk sholat Jumat itu. Mohon maaf ini. Terkadang pinggir daripada bajunya itu sudah hampir nampak benang-benangnya itu. Itu jangan dibawa tuh. Kenapa? Kalau bisa, ini perlu guys, kalau bisa kita menggunakan baju yang paling bagus ketika hendak menunaikan ibadah sholat Jumat, sehingga jelas perbedaannya. Baju sholat zuhur ini, baju sholat Jumat ini. Nah, berarti disunnahkan menggunakan baju yang paling bagus. Mana baju yang paling bagus menurut kita di antara baju-baju kita? Itu yang dipakai untuk sholat Jumat itu. Jangan pula menghadap atasan itu bajunya bagus, kemudian ke masjid, ya bajunya terkadang sudah terlalu sempit itu.
Nah, tidak layak lagi. Seperti itu bukan berarti tidak sah ya. Boleh-boleh saja kita pakai. Tinggal lagi kan lebih baik kita menggunakan baju yang paling bagus. Contoh mungkin kalau kita lagi musafir bermukim di sebuah tempat 1 pekan 2 pekan di situ, kemudian di dalam tas kita ada kan 5 setel baju. Kira-kira menurut kita yang 5 setel itu mana yang paling bagus? Itu yang dipakai. Itu yang dipakai untuk sholat Jumat. Ya, setelah menggunakan baju yang paling bagus kata Rasulullah, wa yudahinu min duknihi, ia menuangkan sedikit wangi-wangian. Kita menggunakan parfum biar tidak terlalu asam, Pak. Nah, terkadang kan kita paginya kerja segala macam sudah keringat, kemudian kita masuk ke masjid itu baunya luar biasa. Untuk menghilangkan bau-bau yang seperti itu, maka disunnahkan oleh Rasulullah menggunakan parfum. Kalau bisa minyak wangi yang jauh daripada khilafiyah dan perdebatan di kalangan para ulama. Itu jalan keluar itu. Nah, mana yang diperdebatkan di kalangan para ulama? Minyak wangi yang menggunakan alkohol. Itu masih diperdebatkan itu. Kalau bisa jangan memakai benda yang masih diperdebatkan oleh ulama. Cari yang lebih bagus daripada itu. Apa kira-kira minyak wangi yang tidak diperdebatkan? Cari yang 1 botol 10.000 ya. Terkadang sudah beberapa oles itu kok belum tercium harumnya. Ya wajar harganya 10.000 kan gitu. Kalau yang lebih mahal kan otomatis wanginya juga lebih semerbak dia. Nah, seperti itu. Ya, berarti itu disunnahkan. Nah, kalau ada anggaran juga bagus. Nah, diletakkan di masjid. Tapi kan orang Indonesia ini, Pak, banyak orang yang berhusnuzon itu. Banyak sekali di antara saudara kita yang berbaik sangka. Ini minyak wangi kok diletakkan di sini, ya sudah saya bawa sajalah 1. Itu berbaik sangka itu. Terkadang 1 kotak kita letakkan itu 1 pekan hilang 7 itu. Berarti orang yang sama itu 1 hari 1, 1 hari 1 seperti itu. Itu kalau kita di Indonesia banyak sekali yang berhusnuzan itu. Salah penafsiran, apa kata ustaznya? Ambil yang baik-baiknya saja. Selesai sholat Jumat ia cari sendal dan sepatu yang paling baik. Nah, hilang sudah sendal kawan itu, pulang sendal swallow kan seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi mandi, yang kemudian yang kedua adalah mensucikan diri, yang ketiga menggunakan baju yang paling bagus, yang keempat adalah menuangkan wangi-wangian ataupun parfum yang jauh daripada khilafiyah di kalangan para ulama, dan yang kelima kata Rasulullah fala yatafarraqani bainal isnin. Ini yang paling penting itu. Jangan sekali-kali kita memisahkan 2 orang yang duduknya sudah berdekatan, kita sholat di antara mereka. Allahu Akbar. Maka kiri kanan itu wajar mereka memberikan tempat, tapi di dalam hatinya dongkol betul itu. Ini orang sudah terlambat sholat pula di sini. Padahal kan tidak memungkinkan itu tempat untuk sholat. Ternyata itu makruh tuh. Tak boleh, dilarang di dalam agama Islam yang tidak memungkinkan tempat itu untuk sholat. Padahal itu untuk sholat, apalagi untuk tempat ataupun mungkin perilaku dan yang lain itu. Untuk sholat saja dimakruhkan, dilarang tuh. Cari mana sof yang kosongnya, sudah sholat di situ. Jangan sampai berusaha masuk ke sof yang pertama padahal sudah penuh. Ini kurang lebih ada separuh lagi di situ. Oh, ini muat ini sepertinya. Pasti ketika saya nanti berdiri di situ, itu kiri kanan pasti bergeser. Itu dalam hati dia tuh, makruh tuh. Jangan lakukan hal yang seperti itu. Mendingan kita di sop yang di belakangnya apabila tempat itu masih kosong. Jelas kata Rasulullah, fala yatafarraqani bainal isnin. Jangan memisahkan 2 orang yang sudah berdekatan tempat duduknya, dan jangan sampai melangkahi daripada pundak-pundak saudaramu. Itu juga tak boleh itu. Jangan memasakkan diri di saf yang pertama. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita, Pak, sudah pertama sekali datang ke masjid tapi tidak mau memposisikan tempat duduknya di saf yang pertama, rugi kita. Nah, ini harus diinformasikan ini oleh pengurus masjid sebelum menunaikan ibadah sholat Jumat. Silahkan isi saf yang paling depan terlebih dahulu. Khawatir ya saudara-saudara kita yang di belakang melangkahi daripada pundak-pundak kita. Pernah nggak ditegur oleh Rasulullah? Pernah, ketika Nabi membacakan khutbahnya. Ditegur oleh sang khatib. Khutbahnya ada sahabat sudah terlambat tapi berusaha untuk masuk ke saf yang pertama. Ia langkahi saf yang paling belakang, ia langkahi lagi pundak-pundaknya. Maka apa kata Rasulullah? Engkau jangan melangkahi daripada pundak saudaramu. Kamu berhenti di situ kata Rasulullah. Barulah melanjutkan daripada khutbahnya.
Berarti itu dimakruhkan, tidak mungkin ataupun tidak boleh dalam pelaksanaan sholat Jumat itu sendiri. Nah, sekali lagi kalau kita memang pertama sekali datang, ya sudah, penuhkan shaf yang pertama, sudah penuh baru shaf yang kedua. Hanya satu kalau di Timur Tengah, ya kalau di Tanjung Pinang mungkin 3 ya. Nah, yang pertama muazin, yang kedua khatib, yang ketiga imam kedua. Nah, imam kedua ini itu adalah tempat khusus, Pak. Tempat khusus ini sering kita sampaikan ya ketika dalam pelaksanaan sholat Jumat itu. Kenapa? Karena dia mewanti-wanti ya ketika khatibnya batal. Ya seperti itu. Yang lain silakan. Ya di shaf yang pertama. Tidak ada makruh hukumnya mendahulukan orang lain untuk masuk ke shaf yang pertama. Itsar di dalam ibadah, al-itsaru fil ibadah karahah. Itu kaidah fikihnya. Mendahulukan orang lain untuk berbuat baik hukumnya makruh. Ya salah satu contoh, kita sudah di depan kita kosong atau tapi kita lebih mengutamakan orang lain di shaf yang pertama, makruh itu. Kalau di dalam ibadah itu tidak pandang bulu dia. Kecuali tempat tertentu tuh. Kecuali tempat tertentu. Nah, kalau imam itu disunnahkan, ya mungkin ada imam rabitah. Nah, imam rabitah itu tidak boleh dilangkahi, Pak. Ya, maka saya agak canggung ketika melangkahi imam rabitah salat maghrib kita. Saya tak mau tuh. Selagi beliau itu masih ada, ya sudah, lanjutkan. Tapi ketika beliau itu tidak ada, barulah terpaksa kan gitu. Itu namanya imam rabitah. Imam yang sudah ditetapkan. Imam yang sudah ditetapkan. Begitu juga dengan sholat-sholat yang lainnya. Tapi Bapak Ibu hadirin wa hadirat jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak Buya. Kita tutup dulu hadis ini ya. Kemudian di penghujung daripada hadis ini, setelah selesai menunaikan ibadah sholat, kata Rasulullah, mereka kembali ke rumahnya, Allah telah menggugurkan dosa-dosanya 1 pekan yang akan datang. 1 pekan. Padahal kita cuma mandi biasa. Setelah mandi kemudian kita bersuci, menyempurnakan cara suci kita. Kemudian yang ketiga menggunakan baju yang paling bagus. Dan yang keempat memakai wangi-wangian. Yang kelima tidak melangkahi pundak ataupun sholat di antara 2 orang yang berduduk, yang sudah berdekatan duduknya. Setelah selesai sholat Jumat, kata Rasulullah, Allah telah menghapuskan daripada dosa-dosa mereka 1 pekan yang akan datang. Ini keistimewaan yang ada di dalam sholat Jumat, tidak ada di hari yang lain ini. Dan tidak pernah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada nabi yang lain, kepada umat Nabi Isa, kepada umat Nabi Musa, tidak. Ini salah satu bentuk kasih sayangnya kepada Rasulullah, sehingga umatnya juga dimuliakan. Setiap pekan dosa kita dihapuskan, setiap pekan dihapuskan. Dikarenakan apa? Dikarenakan beberapa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dilakukan pada hari Jumat itu sendiri, seperti itu. Yang mana hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ataupun Imam Muslim, dan juga disahihkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Al-Baihaqi. Tapi mungkin ada beberapa hal, silakan Pak Buya. Dari tadi mungkin Pak Buya ada beberapa hal yang perlu di. Ya silakan Pak Buya. Terdengar tuh. Silakan Pak Buya. Iya. Iya, silakan. Ustaz. Ya tadi sedikit Ustaz. Ya. Ini Ustaz. Assalamualaikum. Yang jengkolin itu dia apakah tetap sama manusia atau bisa kepanasan di dalam tubuh kita dengan kita zikir? Yang dikatakan ada jiwa sudah itu yang iblis yang sedang dari jengkolin itu tuh iblis yang mana Ustaz? Baik. Oke. Ustaz, sekali lagi. Ya, silakan. Sebelum komat, apakah boleh memang masih tahu kepada jamaah? Karena makmum itu kadang-kadang Allahu Akbar belum jadi bar tadi, tapi makmum dah tempat sujud, berarti apakah dia itu sedangkan imamnya
selesai Pak lagi. Ya udah sesuatu dahuluan bacaan dia. Apa itu mendahului dan gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua poin penting seperti halnya yang ditanyakan oleh Pak Buya ataupun mungkin mewakili daripada bapak-bapak yang lain. Yang pertama adalah masalah jin qarin, yang mana pertemuan yang lalu kita singgung sedikit ya tentang jin qarin. Yang mana jin qarin ini berbeda dengan iblis. Ini yang perlu kita dudukkan. Iblis itu hanya satu. Sama halnya dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Yang menyebabkan Adam keluar dari surga adalah dikarenakan iblis. Nah, iblis ini seorang saja dia. Satu orang, bukan berarti berbentuk manusia. Iblis itu satu. Sehingga beranak pinak keturunannya itulah dinamakan dengan jin. Keturunan daripada Nabi Adam dinamakan dengan manusia. Nah, syaitan itu adalah sifat jahat yang ada di dalam diri daripada jin dan juga manusia. Maka syaitan itu ada berbentuk jin dan juga ada berbentuk manusia. Maka jelas di dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas, yang menyebabkan ataupun yang memberikan was-was kepada manusia itu ada syaitan dari golongan jin, ada syaitan dari golongan manusia. Karena syaitan itu artinya satana ba'idum minar rahmah wa ba'idum minal khair. Jauh dari rahmat dan jauh dari kebaikan itu. Nah, kalau perbuatannya tukang begal itu syaitan itu. Ya, bukan berarti ya beliau itu dinobatkan sebagai syaitan ketika sudah insaf itu. Itu perbedaan ya antara sifat dengan makhluk. Nah, jin ini banyak jenis-jenisnya. Ketika dibandingkan dengan manusia, jauh lebih banyak jumlah jin daripada manusia. Itu yang menyebabkan ada beberapa ayat di dalam Al-Quran lebih didahulukan kalimat jin daripada manusia. Salah satu di antaranya adalah walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Telah banyak kami masukkan ke dalam api neraka, kata Allah, yang mana mereka itu banyak sekali dari golongan jin dan golongan manusia. Berarti lebih banyak volume daripada jin masuk ke dalam neraka daripada manusia. Kemudian yang kedua ya surat An-Nas tadi, minal jinnati wan nas. Bukan serta merta kebetulan itu, tidak. Ada penafsiran tertentu kenapa didahulukan jin daripada manusia. Karena jin ini jumlahnya lebih banyak. Karena jin ini umurnya lebih panjang. Masa usianya hidup di dunia lebih panjang. Jin itu Pak berumur 300 tahun. Sampai sekarang ada yang berumur 400 tahun. Kita sudah beranak pinak 5 keturunan, dia baru 1 keturunan itu. Baru 1 keturunan. Wajar jin itu mendatangi, atau kita tidak sanggup ia datangi ayah kita, tidak sanggup mendatangi ayah kita, jin yang sama mendatangi cucunya. Tidak sanggup juga dikarenakan cucu ini paham agama, disekolahkan ke sekolah agama, ia datangi cicitnya dengan jin yang sama. Ini sifat jin itu pendendam. Nah, kalau ada manusia yang sifatnya pendendam, jin itu. Ya, jin itu. Kenapa? Karena sifatnya pendendam itu adalah manusia. Pendendam itu adalah sifatnya jin. Kita ini manusia ini pemaaf. Ya, mungkin ada kesalahan orang lain, maafkan. Kalau ada hutang orang lain, jangan maafkan kalau hutang ya. Tetap harus dibayar itu. Kalau dimaafkan ya lebih baik seperti itu. Nah, jin qarin ini ya, singkat cerita, ini dikarenakan Pak Buya bertanya masalah jin qarin ya. Ya, ketika seorang janin ya sebelum ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis belum mengutus jin qarin itu. Tapi ketika sudah berumur 4 bulan itu janin kan sudah ditiupkan ruh itu. Sudah ditiupkan ruh oleh Allah dan diutus 1 malaikat. Nah, disitulah iblis tidak mau kalah dia. Itu orang kenapa diutus 1 malaikat, perasaan dia, aku akan utus 1 jin untuk mendampingi daripada manusia itu. Padahal belum lahir Pak. Belum lahir sudah ada jin yang mendampinginya. Maka kita selaku orang tua kalau bisa memperbanyak bacaan Al-Quran segala macam. Bukan berarti bisa diusir. Jin qarin itu tidak bisa diusir itu, tapi dilemahkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran sehingga kekuatannya itu melemah. Ya, kekuatannya melemah tuh. Tapi kalau kita berbuat maksiat, kekuatan daripada jin qarin itu makin kuat dia. Meninggal si fulan belum tentu jin qarin itu meninggal juga, karena umurnya panjang. Maka disitulah masa dia masa pengangguran
Menganggur dia. Orang yang ia dampingi sudah meninggal dunia. Wajar, kita umurnya 60 tahun, Pak. 60 tahun. Sifat kita, ada teman kita berkawan dengan kita 10 tahun, otomatis kawan ini sudah kita tahu bagaimana sifatnya, karakternya, kan seperti itu. Baru 10 tahun. Nah, jin korin itu 30 tahun. Mulai zamannya anak-anak dilahirkan sudah didampingi oleh jin itu sampai meninggal dunia. Wajar dia tahu karakter kita seperti apa. Wajar itu. Maka tidak ada istilah jadi-jadian. Apa itu jadi-jadian? Orang yang sudah meninggal dunia tidak diterima tanah, akhirnya jadi pocong dia. Itu hanya di Indonesia ada, Pak. Hanya di Indonesia itu. Kasihan itu. Ya, jin ataupun film-film hantu di Indonesia sangat kasihan, prihatin. Jadi pocong. Kalau kita lihat di Amerika, ya Dracula pakai dasi, keren dia. Ya. Di Cina, di Cina itu pakai jubah tuh, lompat-lompat, lebih keren daripada pocong. Kita pocong, suster ngesot lah segala macam. Itu berkaitan dengan akidah. Demi Allah berkaitan dengan akidah. Kalau kita biarkan anak kita menonton film yang seperti itu, otomatis mereka masuk ke kamar mandi saja takut. Itu yang menyebabkan efek daripada menonton film hantu. Itu adalah misi daripada orang-orang Yahudi. Bagaimana caranya umat Islam itu jadi penakut gitu. Maka nggak ada istilah jadi-jadian. Toh ada cerita di perkampungan nyata ia lihat, ya mungkin ada putih, entah seperti apa bentuk putihnya, sehingga ia menyangka bahwanya si fulan itu adalah tidak diterima tanah. Kebetulan ada yang baru meninggal dunia. Maka ia ceritakanlah, ternyata si fulan itu tidak diterima tanah. 2 hari yang lalu aku mencium baunya luar biasa, bau busuk. Aku lihat persis, ya mukanya seperti si fulan yang baru meninggal dunia. Ia ceritakan kepada orang lain. Itu kan dosa tuh. Maka disimpulkan oleh sebahagian ulama kita, sebahagian di kalangan para ulama, yang ia nampak itu adalah bukan si fulan yang dimakamkan, tapi jin korin itu berusaha memasuki alam daripada manusia untuk mengurangi daripada kebaikan kita, untuk mengurangi daripada pahala kita. Nah, kalau kita ikut cerita,